17. Di sini kakak langsung TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Di sini kakak menyampaikan judul yang berjudul besar, mencegah tindak pidana perdagangan orang, ini sesama dan selamatkan masa depan. Apa itu perdagangan orang atau human trafficking? Perdagangan orang itu adalah kejahatan tradisional yang kejahatannya serius berupa eksploitasi. Dia kayak memperjualkan organ manusia untuk tujuan paksa atau perbudakan modern. Diperkirakan perdagangan orang setiap tahunnya itu selalu bertambah, seperti 600.000 sampai 800.000 yang diperdagangkan lintas negara setiap tahunnya, dengan 70% diantaranya adalah perempuan. Dan di sini sudah banyak korbannya itu perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang bukan hanya kriminalitas biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mencabut kebebasan martabat dan masa depan. Kenapa kakak bilang banyaknya perempuan? Karena di sini perempuan itu diperdagangkan ke lintas negara dengan iming kayak gaji besar, terus kayak di sana itu dijamin kayak hidupnya itu enak, pokoknya semua itu dibiayai lah gitu. Jadi ternyata penyampaian itu orang ini kayak dibuat sesuai sama kenyataan yang diomongkan. Di sini ada faktor dan dampak perdagangan orang. Yang pertama, karena faktornya ekonomi. Biasa itu seperti desakan ekonomi seringkali membuat individu terutama yang mencari peluang kerja apapun, bahkan mereka berani mengambil risiko apapun itu. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Kenapa kakak bilang kurangnya pendidikan? Karena minimnya akses dan kualitas pendidikan menyebabkan individu kurang memiliki pengetahuan tentang mereka. Yang ketiga, kerentanan sosial atau diskriminatif gender, status migran, konflik bersenjata, dan berencana alam dapat meningkatkan kerentanan seseorang atas eksploitasi. Dampak kekerasan bagi korban itu seperti kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik itu seperti kekerasan yang penyiksaan seksual, pemukulan, udah gitu intimidasi yang meninggalkan luka fisik serta trauma mendalam bagi korban. Faktor ini menciptakan lingkungan subur bagi berkembangnya perdagangan orang. Para pelaku seringkali memanfaatkan ketidaktahuan keputusan korban untuk mencapai tujuan eksploitasi bagi mereka. Maka akar masalah ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Di sini ada beberapa cara mencegahnya. Seperti yang pertama, ada edukasi dan peningkatan kesadaran. Kenapa adanya edukasi dan peningkatan kesadaran? Karena masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan mengenai apa itu perdagangan dan modus-modus seseorang untuk menarik perempuan atau korban-korban lain yang digunakan pelaku serta risiko yang bahayanya. Yang kedua, penguatan perlindungan hukum. Pemerintah perlu terus memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan agar pelaku serta memberikan perlindungan untuk bantuan lainnya, agar kita sebagai perempuan atau korban lainnya itu tidak gampang terjerumus ke isu-isu seperti perdagangan orang itu. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan ekonominya seperti kakak tadi sampaikan.
Maaf. Satu, dua, tiga.